Sesaat lagi Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mawidoh Hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, kita akan ngaji posonan atau ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Migdad Saroni sudah ditemani oleh salah satu narasumber. Beliau ini salah satu wakil ketua dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara dan juga sebagai aktivis NU. Kita sapa langsung beliau Yai Haji Hisam Jamroni. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Erlisa, bagaimana kabarnya Yai? Sehat. Alhamdulillah ya? sehat. Masih semangat berpuasa ya? Semangat. Oke, dan itu ya sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini kita nanti akan ngaji Ramadan terkait kebudayaan, terkait tradisi, terkait kebiasaan masyarakat kita seperti apa, nanti akan dijelaskan secara langsung oleh beliau Yai Hisam Jamroni. Semoga Yai. Terima kasih Mas Ustadz Migdad, ini waktu yang luar biasa. Kita enteng-entengan saja ya. Jadi biasanya kan banyak dalil, banyak apa. Nah ini kita akan sedikit memahami jiwa kita. Artinya adalah jiwa kenusantaraan kita, bagaimana kita mengikuti orang tua-tua kita. Itu adalah melaksanakan bulan Ramadan. Kenapa begitu nyaman, begitu enak? Ya karena kita ini diajari bahwa menghadapi Ramadan itu adalah seperti kita menghadapi sesuatu yang sudah terus-menerus kita lakukan, berulang-ulang kita lakukan, sehingga itu sudah membudaya. Tanpa dalil pun. Nah ini tanpa dalil pun yang namanya Ramadan datang itu sudah selesai. Gitu ya. Nah, jadi ini harus kita biasakan di situ. Karena kalau kita ini terlalu membebani, jadi pemikiran kita, mindset kita ini terlalu dibebani, itu malah justru melakukan Ramadan ini, melakukan puasa Ramadan ini tidak nyampe pada tujuan. Nah, tujuan Ramadan apa? La'allakum tattaqun. Nah, konsep budaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara berbeda dengan konsep budaya orang-orang Barat. Ini yang harus kita pahami. Nah, ini Mas Migdad. Jadi konsep budayanya masyarakat kita Nusantara itu adalah sesuatu yang antara spiritualitas Islam dengan sesuatu yang bersifat kebendaan, keduniaan, itu tidak berpisah, tidak sekuler, tapi satu kesatuan. Sehingga antara spiritualitas keagamaan atau khususnya Islam dengan apa yang dilakukan di dunia ini itu adalah sinergi satu sama lain. Berbeda dengan konsep budaya orang Barat. Nah ini yang itu berarti modelnya sekulerisme. Apa sekularisasinya? Yaitu membedakan mana yang profan dan mana yang
spiritualitas. Ini dibedakan karena kita tidak. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, Mungkin saya ingin bertanya nih, terkait kebudayaan masyarakat Nusantara ini. Ini kita secara global dulu. Masyarakat tadi kan dikatakan puasa itu sudah tidak butuh dalil istilahnya. Sudah, iya, karena sudah kebiasaan. Sudah biasa. Artinya sudah sesuatu yang sudah masuk di dalam hati. Iya. Ya. Jadi tidak perlu dalil yang daki. Bahasanya jenengan. Iya, daki. Ya. Iya. Terus sekarang gini ya, masyarakat Nusantara ini kan memiliki budaya sendiri ya, khususnya di bulan Ramadan. Jadi sudah menjadi satu tradisi yang dilakukan secara terus-menerus. Sekarang kira-kira budaya-budaya yang budayanya apa itu ya? Ya, ini kita coba lihat. Ini sangat menarik bagi kita. Jadi para wali-wali Allah itu ketika memaknakan bahwa barang siapa pada bulan Ramadan ini orang senang bahagia, datangnya bulan Ramadan ini maksudnya, maka Allah akan membebaskan dari api neraka. Jadi man fariha bidukhuli Ramadan, nah itu kan. Nah ini kemudian Allah akan membebaskan mereka dari api neraka. Nah, ini dimaknai dengan enaknya oleh wali-wali kita apa? Ada ganjaran, ada dokteran dan semua wilayah-wilayah itu ada semua. Artinya apa? Ini orang bersama-sama berkumpul, bersama-sama guyup bahwa ini adalah tanda bahwa jadi dokteran itu adalah tanda bahwa besok ini akan masuk bulan Ramadan. Luar biasa. Jadi orang tidak usah tadi dalil seperti saya tadi man fariha udah seneng. Alhamdulillah. Udah nggak usah dalil lagi man fariha terus nanti debat itu dalilnya doib atau enggak, wah kesuwen. Jadi orang itu sudah masuk di situ. Oh berarti itu apa yang dipersiapkan orang dulu itu tuku beras, tuku endok, apa dalam rangka apa? Oh engkau bengi sahur, engkau bengi terawih, engkau esok puasa. Sudah selesai, mindsetnya terbangun betul. Nah di situ jam 12 mas jam 12 siang terus ada dokteran, dong kan, jangan dulu kan, beduk gitu kan, jam 12. Oh wis ono eder, nah itu kan, jam 12 siang itu udah ada. Oh berarti sudah besok sudah harus puasa dan malamnya harus terawih. Jadi eder itu tanda dokteran. Kalau eder adalah nanti ketika dokteran itu sudah diklirkan, nanti kemudian disambut oleh seluruh desa-desa menjadi eder itu. Luar biasa. Nah ini artinya mereka sekali lagi antara spiritualitas dengan laku dalam konteks ini adalah suluk istilahnya kita itu sudah selesai itu. Wah berarti nanti malam saya harus mulai gowo sarung yapno ini warna ini besok nanti pajarnya saya harus puasa. Coba nanti itu baru pra. Coba ini baru mau menyambut Ramadan. Sudah luar biasa. Orang kita tradisi kita sudah luar biasa. Nah, apalagi ketika dalam tradisi itu kan ada dandangan tadi. Orang itu seneng ya. Udah seneng, udah jenengan sendiri aja temenanan mangkat nggawa motor, wah dandangan kok ini. Apa kok wis tuku seneng karena apa? Rencana besok adalah puasa. Nah, ini konsep takwa la'allakum tattaqun ini betul-betul sudah ada di dalam dirinya. Sudah tidak lagi eksternal tapi sudah inherent dan itu sudah menjadi satu yang memang kalau ini maka saya harus seperti ini. Sudah itu. Nah, kita kalau sekarang kita masuk ke puasanya. Ke Ramadannya. Coba jenengan lihat itu Ramadan. Orang-orang itu masuk Ramadan. Ketika masuk, coba jenengan lihat. Ketika kita traweh itu. Nah, kita traweh coba. Traweh itu apa yang dilakukan traweh itu semuanya sama. Ya loh. Mereka traweh dengan
dengan apa? Dengan tanda-tanda tarawih yang enak, iya kan? Nah, itu yang jenengan baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Enak semuanya. Seragam sama, semuanya sama, enak. Dan itu tidak ada dalil. Semuanya dilaksanakan dengan enjoy. Nah, setelah itu apa? Setelah tarawih apa? Mengajari anak-anak, mengajari orang tua, mengingatkan kembali nadoman, aqaid seket. Loh, ini yang sudah agak jarang ya. Ya, ini agak jarang. Padahal itu adalah penanaman la'alakum tatakun. Ini apa? Takwanya jangan sampai hilang. Maka aqaid seket itu. Nah, ini apa? Wujud kita kok dengan bahasa yang enak itulah. Dan masing-masing daerah pastinya punya logat sendiri. Logat sendiri-sendiri, punya syair sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, nanti ketika kita sahur, coba bayangkan. Kita sahur. Coba nanti jam 12. Jam 12 itu ada eder lagi. Dung 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 tak. Itu di masjid semuanya. Kalau bahasa Jepara. Bukan, edernya dulu. Edernya dulu jam 12. Jam 12. Di masjid itu dengan beduk itu. Itu orang sudah langsung terpahamkan bahwa iki wis jam 12. Berarti aku harus siap masak. Ya enggak itu? Untuk persiapan sahur. Coba. Setelah eder, anak-anak keluar, tetek, tongtek itu. Tidak sahur bahasanya, ngeliwet. Nah, ya toh itu toh. Bayang lakoni ya. Ada sini amu ya. Nah, artinya apa? Rangkaian itu baik anak kecil, orang tua, remaja, orang tua, semuanya sudah menyatu. Bayangkan, menyatu bahwa Ramadan itu harus semarak dan jangan sampai ada satu orang pun yang tertinggal untuk tidak melakukan Ramadan. Sampai urut kan itu kan? Sampai urut. Mulai dari masuk. Nah, paginya coba anak-anak. Tadi kan paginya anak-anak kita apa? Jam 10. Jam 10, jam 2 itu langsung ngaji semua. Ngaji turutan zaman itu, sekarang TPQ dan saya sekarang. Nah, anak yang lebih besar lagi karena dulu itu adalah sekolah kita libur. Nah, sekolah kita libur, maka kita taruh di pesantren untuk apa? Posonan. Nah, ya tidak hanya pesantren kilat, tapi posonan tuntas membaca satu kitab. Nah, luar biasa. Jadi pra Ramadan itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk apa? Apa aktivitas khusus di Ramadan. Nah, di Ramadan bahkan apa? Anak itu kalau belum membaca Quran, nah, setelah tarawih itu nggak ada dulu itu anak bertarawih pergi itu nggak ada. Pasti baca Quran. Tur bagus-bagusan lewat speaker. Wah, kalau ada speaker. Kalau zaman dulu terus urut. Nah, itu kan sorokan darusan bareng-bareng. Artinya Ramadan itu secara ini sekali lagi budaya yang dipersiapkan oleh wali-wali kita itu utuh, sistemik utuh. Jadi tidak parsial, iki gak utuh bahwa memang hari itu Ramadan ini loh yang harus dilaksanakan bulan Ramadan. Ini nanti Ramadan itu ini, penanda waktunya ini. Nanti apa yang harus diisi oleh Ramadan ini dan apa yang harus dikerjakan pada bulan Ramadan ketika itu semuanya clear, selesai. Jadi dari mulai tadarus, dari mulai baca kitab, dari mulai sinau, dari mulai penanda kapan waktu sahur, kapan waktu ngeliwet, itu semuanya sudah tertata luar biasa. Coba bayangkan kalau kita apa ada sekarang sistem yang kayak gitu? Nggak ada. Nah, mungkin ini saya lebih menarik lagi. Saya bertanya lagi terkait tadi kan ini budaya yang kita lakukan lah istilahnya orang-orang dulu yang ditanamkan oleh para wali-wali tadi. Sekarang ini kan agak ada sedikit pergeseran. Ada yang disampaikan antara budaya dengan sekularitas dan sebagainya. Sekarang ini agak berbeda. Entah itu zamannya, entah atau memang itu sengaja biar budaya ini apa ya diganti atau seperti apa ya? Karena sekarang ini kan hal-halnya tergeser atau memang seperti apa? Nah, ini gini,
sebenarnya budaya itu tidak bergeser, Nggih. tapi bagaimana bisa metamorfosis li zamanin wa makanin. Ini penting. Jadi gini, kalau yang dulu eder sekarang sirene. Nah, kan gitu kan. Kalau ini sebenarnya jadi hakikatnya, substansinya itu sama, tapi bagaimana kita bisa merubah bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan kondisi yang ada. Ini penting. Nah, ini kita butuh orang yang mampu, sekali lagi orang yang mampu merekonstruksi kembali, jadi mengkonstruksi kembali, membangun kembali dari yang dulu tetap, tapi bagaimana disesuaikan dengan Sekarang. yang terbaik. Jadi al-muhafadzatu ala qatimis sholeh wal ahdunya di situ tidak merubah al-muhafadzatunya, tapi tetap di dalam bingkai yang kemarin tersistem baik, tapi dengan sesuatu yang aslah itu tidak harus tidak harus hilang sama sekali, tapi itu bisa dikembangkan sesuatu yang dari yang dari awal tadi. Ya tadi kalau dulu teteke nganggo kentongan. Nah, sekarang wis nganggo durang pakai drum band. Drum band. Kayak gitu. Nggih. Nah, ini. Nah, tapi dan itu harus dipahamkan bersama. Dan kalau memang di kota ngono iki darani berisik. Nah, tapi apalagi yang sekarang viral. Nggak boleh pakai toa. Nggak boleh toa. Nah, tapi tidak bisa seperti itu. Karena apa? Kalau kita agama kita sudah tadi inherent masuk, apapun kalau kita mau menikmati sebagai budaya yang katanya sebagai dia itu penghayat seni, harusnya tidak ada masalah. Semuanya yang dibunyi-bunyikan ini semuanya bertasbih, harusnya gitu. Nah, kalau naik lo ya, kalau naik ke hakikat sama marifat harus gitu, udah bertasbih, tidak lagi menjadi bising, tidak menjadi apa, karena itu semuanya adalah bertasbih, karena tujuannya toh bagus, tidak pernah mengganggu, tidak pernah apa. Itu kan yang berbicara kan ini toh, otak kan. Coba kalau berbicara rasa, coba kalau berbicara sudah masuk suluk, kayak gitu, wah nikmatnya. Jadi sahur itu adalah bagian dari kenikmatan alam yang luar biasa. Itu kalau kita hati lo ya. Tapi kalau otak yo, wopo iku, wah itu merusak itu. Nah, ini perlu kita kita merekonstruksi. Jadi sebenarnya tugas yang jenengan tanyakan betul sekali. Kita ini kering. Kita ini kering orang-orang yang mau mengkonstruksi kembali sesuatu yang dulu sebenarnya seperti itu, kemudian menjadi sesuatu yang sesuai dengan zamannya. Ini yang harus kita cari. Saya butuh kayak gitu ini. Jadi tadi dengan ada drum band tertata rapi. Nah, terus kalau pas penandanya sahur dengan sirene, tapi tetap tarhimnya tetap, tapi nanti dengan sirene sudah tidak lagi dengan manual. Ini artinya apa? Substansinya tetap, tapi instrumennya yang berbeda. Jadi wasilahnya berbeda, tapi tetap bahasanya Mbah Sultan Agung. Kalau kita berbicara musik, syairnya itu tetap, tapi musiknya yang berbeda. Ya dong. Mau diiringi apa? Mau rock kayak, dangdut kayak, itu. Tapi syair itu tetap. Islam itu gitu. Islam itu ya tetap itu. Tapi bagaimana kita tafsir, bagaimana kita mentafsirnya, memahaminya. Nah, disitulah yang berbeda. Juga sama sebenarnya budaya yang bagus itu ya seperti itu tetap, tapi bagaimana kita tafsirkan, kita buat sesuatu menjadi sesuai dengan realitas kondisinya, menjadi lebih baik. Nah, ini yang harus kita teruskan. Ini baru satu loh ya. Tatakun ini loh ya. Tatakun saja. La'allakum tatakun saja. Jadi supaya kita ini menjadi yang bertakwa, itu sudah tersistem dengan baik. Coba sekarang ada enggak orang yang bisa membuat sistem yang durasinya 30 hari. 30 hari. Tersistem dari pra sampai terakhir nanti nanti masih ada nanti pra sampai akhir. Ini baru satu. Karena
tidak hanya la'allakum tattaqun tapi la'allakum tashkurun. Nah, yang nanti terakhir nanti. Nah, ini. Jadi ada dua itu. Ini baru tujuan pertama. Tattaqun aja sistem sudah ditata oleh wali-wali kita seperti itu. Kan luar biasa enggak ini? Dan tertata secara sistem, secara budaya juga. Jadi kebiasaan di masyarakat. Di masyarakat sudah gini, Kang Mikdad ora usah tak kandani. Nah, ngono lho. Ya Kang. Karena sudah sistem ini. Sudah sistem dan itu sudah membudaya. Sudah ada di dalam dirinya. Dan itu menjadi laku, tidak hanya menjadi pikiran. Itu sudah menjadi laku sehari-hari, dan ketika saya seperti ini melakukan ini, ketika saya menghadapi ini, itu adalah bagian sudah tidak lagi di eksternal, tapi itu sudah bagian menjadi apa nanti yang harus saya lakukan, dan itu menjadi kewajiban saya. Luar biasa. Oke. Karena memang kita terbatas oleh waktu ya. Mungkin bisa diberikan satu kesimpulan terkait ngaji kita pada kesempatan kali ini, mulai dari awal yang disampaikan dengan apa yang kita bicarakan tadi, bahwa puasa itu punya nilai. Puasa itu punya nilai, di mana nilai-nilai yang diberikan, yang diciptakan oleh wali-wali kita ini tidak jauh kemana-mana. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Adalah apa? Bagaimana menambah ketakwaan kepada kita yang tidak bisa kita lakukan sekarang ini. Meniru beliau adalah nilai itu kemudian menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah sistem yang sudah membudaya, sehingga masyarakat ketika menghadapi dan melakukan apa yang ada di dalam Ramadan ini adalah sesuatu yang sudah enjoy, sudah tenang, sudah tidak beban, dan itu adalah sudah bagian dari hidupnya. Nah, sekarang ini kita harus bisa meniru seperti itu, bahwa kita puasa bukan lagi menjadi sebagai beban, tapi menjadi bagian dalam hidup kita. Caranya apa ya? Kita lihat, kita menengok fal tandun nafsum ma qaddamat ligot, menengok sejarah yang kemarin, budaya yang kemarin, yang sudah ada nilai-nilai bagus itu ligotin untuk yang akan datang. Apa? Nah, yang akan datangnya ini harus kualitatif, yaitu apa? Merekonstruksi apa? Li zamanin wa makanin. Ini tugas kita. Generasi muda tugasnya itu. Jangan kemudian iki wis kuno, jangan. Ternyata apa? Kita tidak bisa membuat sistem, kita tidak bisa membuat budaya yang budaya itu dikhususkan untuk melaksanakan, untuk menyambut dan untuk melaksanakan bulan Ramadan. Nah, kayak gitu pertanyaannya yang pas, berarti sak Nusantara ganjarani podo. Karena sistemnya sama. Iya, sistemnya sama. Artinya apa? Bahwa kita ini sudah distandarisasi dalam apa namanya, dalam beragama. Lek kowe iki wae iso, munggah sithik iku lho iso. Ngoten lho Sudah standar nasional. Standar nasional. Nusantara ya. Dan yang hebat apa? Tuntas. Tuntas ya. Apa yang dia laksanakan bulan Ramadan itu tuntas, orang gelambiang ngalon gitu. Bahasa kita, apa yang kita laksanakan bulan Ramadan ini nanti adalah tuntas. Yaitu apa? Itu RPP kita, kurikulum kita, tuntas. Sampai ujian pun apal bisa. Nah, selesai. Bijinya piro? 100. Ya, nilainya A. Nilainya. Oke, itu ya sahabat Elisa ngaji kita pada kesempatan kali ini bersama Kiai Haji Izam Jamroni, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Jepara, dan insya Allah kita akan ngaji lagi di kesempatan yang akan datang, Yai. Dan saya ucapkan terima kasih, Yai, dan semoga kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang disampaikan dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sahabat Elisa tetap ikuti sahabat Elisa ngaji posonan di Radio Elisa, ngaso yang Elisa setiap hari dari jam 5 sampai jam setengah 6 sore menjelang maghrib. Kita akan ngaji bersama di Facebook Elisa FM, di YouTube Elisa FM, dan juga di Radio 94,7 FM Radio Elisa. Dan akhirnya Mikdad Sarani harus pamit, dan tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, Mawidoh Hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.